bersyukur dan berikan rohnya, dia di dalam batin kita, dia penuhi kita dengan rohnya. Sebagai tanda kita adalah milik Kristus, kalau roh Kristus ada di dalam kita. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita, katakan, sebab Tuhan baik. Saudara kita bangkit berdiri, penuh sukacita, penuh ucapan syukur, kita angkat pujian kita ini kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Bersuka cita
Kita semua adalah orang-orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita selalu rasakan kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Mas, kita angkat pujian kita bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Haleluya. Dan tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudaraku yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, apapun perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kami persilakan kita angkat pujian kita, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita
Tuhan. Haleluya. Berkatilah kita, orang-orang yang benar, yang dibenarkan oleh karena iman. Kita orang percaya, dibenarkan oleh karena iman. Dan sungguh janji Tuhan dikenapi bagi kita, sebab firman Tuhan ya dan amin bagi kita yang percaya. Puji Tuhan, kalau tidak ada bersaksi, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita berikan persembahan kita. Tangkap pujian kita, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Sebelum kita berikan persembahan kita hadap kepada Tuhan, kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga buat kasih setiamu, kami bersyukur buat kemurahanmu, kami bersyukur buat berkat-berkat yang berlimpah yang sudah kami nikmati Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur datang di hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Engkau, mempersembahkan puji-pujian kami. Dan juga kami datang membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Dan kerinduan hati kami semuanya boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu nyata bagi kami, Engkau memberkati kami, Engkau membalaskan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Tangkap pujian kita, kasih Allah melingkupi saya. Kita berikan persembahan kita. Ku tak terbang,
kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Dan hari ini juga kasih-Nya boleh nyata bagi kita. Lewat firman-Nya yang akan kita dengar pada hari ini, kita siapkan hati kita bagikan tanah yang subur, tempat benih firman Tuhan bertumbuh berakar dan berbuah-buah. Haleluya. Dan ini permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan jamah hati kita, Tuhan lembutkan hati kita, dan sungguh firman Tuhan boleh mengerjakan hidup kita. Saudara, kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, lembutkan hatiku.
Firman-Mu disampaikan, kami disembuhkan. Firman-Mu disampaikan, segala kebutuhan kami disediakan. Bahkan Firman-Mu Engkau sampaikan mengubah kami Tuhan, dari keadaan kami dari manusia daging ini menjadi manusia rohani, memberi pergunakan kepada Yesus menjadi mempelai pria surga. Sungguh kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan melawat kami, sepanjang minggu Tuhan melindungi kami, sehingga kami boleh hadir pada siang ini untuk bersyukur lewat puji-pujian kami ya Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami puja, Engkaulah yang layak kami sembah. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan Engkau dengar segala seruan doa kami Tuhan. Siang ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman yang hidup, firman yang selalu mengubah kami dan membentuk kami, sehingga kami layak menjadi mempelai-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis kami suruh keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Engkau gantikan segala kelemahan kami dengan kekuatan yang baru. Kau lepaskan kami dari segala sakit penyakit kami, sehingga kami berlimpah pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami akan menyambut firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita, saudara-saudara, pada kesempatan siang hari ini. Kemurahan Tuhan memberikan kesehatan kepada kita sepanjang minggu. Tuhan melawat kita dari bermacam masalah kita, saudara-saudara, dan selalu kita percaya apapun masalah yang kita hadapi bukan untuk membinasakan kita, tetapi supaya kita belajar untuk merendahkan diri, belajar percaya kepada Tuhan bahwa memang tidak ada yang bisa kita perbuat dari diri kita, tetapi bersama dengan Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru, saudara-saudara. Sebelum kami menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Iya, tema kita hari ini, kasihanilah aku ya Allah. Ini satu seruan dari pemazmur, saudara-saudara, karena memang walaupun dia seorang yang hebat, saudara-saudara, tidak ada yang mampu diandalkan dari kekuatannya. Banyak masalah yang terus dihadapinya, sama seperti kita dalam hidup ini tidak lepas dari masalah. Masalah satu kita selesaikan, ada lagi masalah berikutnya, dan terus demikian, saudara-saudara sekalian. Tapi kehebatan pemazmur ini yang penting kita pelajari, saudara-saudara, supaya ketika kita juga dihadapkan kepada pergumulan-pergumulan, tidak berharap kepada yang lain, tetapi berharaplah kepada Tuhan, saudara-saudara. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kita baca ini Mazmur pasal 56, Mazmur pasal 56. Ya, kita baca bersama-sama beberapa ayat ke depan, tapi beberapa ayat saja lebih dahulu. Ya, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, saudara-saudara. Mari kita baca sama-sama. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, ayat 1, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon terbanting yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku,
Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. 3. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, saya salah membacanya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nampaknya pemazmur ini, saudara-saudara, walau dia seorang yang hebat, diizinkan Tuhan banyak masalah-masalah dalam hidupnya. Di ayat 2 ini ada orang yang menginjak-injak sepanjang hari, memerangi, mengimpit, seteru menginjak-injak sepanjang hari, bahkan memerangi aku dengan sombong. Saudara, inilah perjuangan-perjuangan kita. Ya, karena manusia daging kita sebut orang-orang menginjak-injak ini adalah manusia daging dan manusia duniawi. Dan memang tabiat manusia duniawi, manusia daging itu begitu, ingin orang susah, menginjak-injak tanpa ada salahnya, memerangi tidak ada alasannya, tetapi mereka lakukan itu. Ya, Saul orang Palestina, banyak hal yang dihadapi oleh pemazmur ini. Kenapa diizinkan Tuhan? Kan itu pertanyaan bagi kita ketika saudara ada masalah, entah dari keluarga, dari pekerjaan saudara, di kantor, di tetangga kita. Kenapa diizinkan Tuhan? Kok ada orang merendahkan kita, memerangi kita tanpa sebab, menginjak-injak tanpa sebab? Supaya apa, saudara-saudara? Jawabannya supaya berseru, kasihanilah aku Tuhan. Itu artinya dia gak antalkan kekuatannya. Bisa saja pemazmur ini menghadapi dengan kekuatannya. Dia seorang jago, dia seorang prajurit yang hebat, bisa dihadapi, tapi dia ambil sikap yang benar. Lebih baik aku berseru kepada Tuhan. Saudara, banyak masalah saudara. Ya, kita di hari-hari ini menghadapi manusia daging, manusia duniawi. Di kantor kita, di pekerjaan, di mana saja kita sedang menghadapi manusia daging, manusia duniawi. Ayat membilang peperangan kita bukan melawan manusia, tapi roh yang ada, kedagingan yang ada, roh-roh duniawi yang ada dalam hidupnya. Kan kita lihat di sekitar kita, sedikit kita maju ada saja orang iri. Kenapa demikian? Pemazmur dia hebat, ya. Melawan musuh ada selalu kemenangan, ada selalu hal yang dilihat, banyak orang iri terhadap dia. Tapi tidak hadapi dengan kekuatan sendiri. Dia bilang, kasihanilah aku ya Allah. Bahkan ayat 4 bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Keterangan 1, coba di keterangan 1 itu. Ini kita hadapi, saudara-saudara. Terlebih kita, ya dari dulu Alkitab membilang, saudara-saudara, manusia daging ini selalu gak suka kita menjadi manusia rohani. Ya, manusia daging selalu melawan manusia rohani terus itu, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara-saudara. Manusia daging. Jadi saudara, kalau manusia daging, itulah tipenya. Suka orang lain kalau susah dengan tindakan kita, dengan perkataan kita. Beda kalau kita manusia rohani, suka kita, perkataan kita jadi berkat, tindakan kita jadi berkat. Itulah manusia rohani. Kemana kita bergerak, maunya orang jadi kita jadi berkat. Kalau manusia daging, manusia duniawi gak begitu. Supaya orang susah, supaya orang ribut, supaya orang berantem. Itulah manusia daging, manusia duniawi, saudara-saudara. Kita menghadapi ini ya, menghadapi manusia daging dan manusia rohani, manusia daging dan manusia daging. Dari dulu ayat itu membilang begitu, saudara-saudara. Galatia 4. Coba Pak langsung baca Galatia 4. Ya, kalau yang lahir dari daging ini selalu mengganggu, tapi nggak bisa kita cabut. Tuhan bilang lalang-lalang jangan cabut, biarkan saja. Nantilah tiba pada penghakiman itu. Jelas manusia daging ini akan dihadapkan kepada penghukuman. Galatia, saudara-saudara. Makanya dari ayat ini bisa kita lihat, saya ini tipe manusia daging, manusia duniawi apa enggak? Kalau saya manusia rohani, senang saya kalau orang lain keberkatan. Senang saya kalau orang lain dengan kehadiran saya, mereka diberkati. Silahkan ayat yang ke-29, 4 ayat 29. Mana ini? Iya. Galatia 4. Demikian. Iya. Tetapi seperti dahulu. Coba kasih mic-nya. Tetapi seperti dahulu, Iya. dia yang diperanakan menurut daging, Iya, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Iya, manusia daging ini terus menganiaya
yang manusia rohani. Ya, kalau keluarga kita, suami kita daging, selalu kita yang teraniaya. Dia happy-happy saja. Dia senang-senang aja dengan sikapnya. Ya, dan sebaliknya. Ya, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, asal kita mau tekad, saya mau menjadi manusia rohani. Kayak Daud, pingin dia selalu mendekat dengan Tuhan, mulai dari mengembalakan kambing domba sampai di istana, sampai dikasih kerajaan. Selalu saya ingin jadi berkat, saya ingin jadi berkat. Karena suka roh jahat Saul, dia bawa kecapinya sembuh. Tapi selalu Saul ingin membunuh dia, dan terus begitu, saudara-saudara. Apa alasan Tuhan melakukan itu? Supaya Daud minta kasihan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tetapi dia selalu berseru dan selalu berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Di keterangan pertama ini, apa maksudnya manusia daging ini? Jadi manusia daging selalu menganiaya yang rohani. Dan kalau itu terjadi, sudah kita aminkan. Ya udahlah, aku mau manusia rohani, mau bilang apa kau urusanmu. Enggak mungkin saya ikut-ikutan jadi manusia daging. Enggak mungkin aku ikut-ikutan manusia duniawi. Karena tujuan manusia daging, manusia duniawi ini menganiaya pemazmur ini supaya dia jatuh tersandung. Coba kita baca ayat selanjutnya. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi hari-hari ini kesulitan-kesulitan, ada hal yang rasanya menganiaya kita, merendahkan kita dan seterusnya. Karena tujuannya begini, ayat yang balik lagi ke ayat yang pasal 56 tadi, ayat yang ke-14. Tujuannya begitu, saudara-saudara, supaya kita tersandung. Kan kita sudah tekad, Tuhan mampukan engkau sudah ubah saya terus menjadi manusia rohani untuk menjadi mempelaimu. Tapi manusia daging, manusia dunia itu nggak suka. Dia bawa dengan bermacam cara, dengan bermacam aniaya, dihina dan seterusnya, supaya kita tersandung. 14 sama-sama kita baca. 14, 1, 2, 3. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Apa tujuan orang-orang yang menginjak-injak tadi, menghimpit seterusnya membuat hal-hal? Sudah, apa tujuannya? Supaya kita tersandung. Makanya saudara jangan gampang tersandung. Saudara gampang tersandung itu tandanya kita kalah, ya, terhadap manusia duniawi dan manusia daging. Kita kalah, saudara. Tapi ayat ini bilang Tuhan yang menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Satu saja tujuan dari manusia daging, manusia, supaya kita nggak hidup terus dalam kehidupan, tersandung kita. Bahkan sampai kita tidak bisa berjalan dalam cahaya kehidupan. Kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Itu saja tujuannya. Jadi makanya kita bilang, rugi kali lah aku dengan masalah begini. Langsung aku sama dengan engkau manusia duniawi, manusia daging. Saya harus berjuang, makanya saya berseru. Ayat ini tadi, aku berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan ketika di ayat yang keempat dibilang, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Apa kalimat ini, saudara-saudara? Ketika kita takut, kita minta belas kasihan Tuhan, kita percaya, maka Tuhan ubah ketakutan kita menjadi pengharapan. Daud itu begitu hebat loh, saudara-saudara. Ketika dia mulai mengembalakan kambing domba, menghadapi beruang, ketakut dia. Tapi ketika percaya, dia punya pengharapan. Ketakutan itu dia tidak membuat lemah imannya, tidak membuat putus asa, tidak membuat kecewa, tapi ketakutan itu membuat satu dorongan kepada dia supaya melangkah lebih maju, supaya pengharapan lebih meningkat. Banyak orang, saudara-saudara, karena begitu menghadapi ketakutan, dia percaya kepada Allah. Ketakutan itulah mengubah dia punya motivasi sehingga melangkah dengan pengharapan, berjalan dengan pengharapan sampai dia akan mencapai kemenangan, saudara-saudara. Inilah di ayat bagian yang pertama ini. Bagi kita, ketika kita menghadapi banyak, ada kata orang begini, ada gosip orang begini, kita hadapi orang merendahkan kita dan seterusnya. Apa kita ikut-ikutan kepada mereka? Rugi kita, saudara-saudara. Ya, pasti kita rugi. Tapi kalau kita melangkah lebih maju, ya,
Ayat ini tadi ada orang yang menginjak-injak, memerangi, mengimpit, menginjak sepanjang hari, bahkan memerangi dengan sombong. Apa lemah imannya? Enggak, saudara-saudara. Ya, sikap orang itu menjadi suatu kekuatan kepada dia untuk makin percaya kepada Tuhan. Saudara menghadapi masalah, jangan tertindih, tertekan kita dengan masalah. Masalah itu justru mendorong kita untuk berseru kepada Tuhan. Ya, untuk melangkah bersama Dia. Jangan kita lemah, jangan kita mundur, saudara-saudara. Kehebatan Daud begitu. Mulai dari mengembalakan kambing domba, menghadapi Goliat, ya, menghadapi orang Palestina. Selalu begitu. Ketika dia takut, semua orang takut menghadapi Goliat. Tapi ketakutan itu mendorong dia untuk percaya kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan kepada Tuhan. Di hari-hari ini kan banyak yang kita takutkan, saudara-saudara. Ya, banyak yang kita takutkan. Anak kita terlambat pulang, ya langsung kita pikir jangan-jangan ini anak saya, jangan-jangan ini anak saya. Takut kita. Ya. Tapi ketika lihat, anak saya nggak pulang. Oh, kita ambil sikap. Saya harus berdoa. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Memotivasi kita makin banyak berdoa, berseru kepada Tuhan. Ketakutan kita akan diganti menjadi sebuah pengharapan. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara. Gantilah ketakutanmu dengan satu pengharapan untuk lebih maju lagi. Anak-anak kita banyak ditakutkan dulu nanti lapangan pekerjaan tidak ada. Oh, gimana ini? Jangan langsung putus asa untuk tidak kerja, nggak sekolah. Saya harus maju. Ya, ketakutan itu diubah menjadi pengharapan. Ketakutan itu memotivasi kita untuk melangkah lebih maju, melangkah lebih maju sampai kita akan menjadi pemenang. Ini yang kita pelajari dari pemazmur ini, saudara-saudara. Dan Daud itu dari ketakutan itulah dia maju. Itulah memotivasi dia. Disuruh ayahnya dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nggak ada abang-abangnya, jauh dari orang tuanya. Tapi coba ketika dia menghadapi ketakutan, yang ada hanya umpan dengan kecapi, saudara-saudara. Menghadapi beruang, menghadapi serigala, gimana kekuatan? Ketika dia takut, dia coba berseru sama Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Dia melangkah, dia berjuang sampai dia menjadi pemenang. Apa saja saudara takutkan hari-hari ini? Saya baru-baru ini beberapa hari ini kaki saya nggak tiba-tiba bengkak, sudah nggak bisa pakai sepatu. Maafkan saya nggak pakai sepatu. Dari kemarin masih jalan bagus-bagus. Tadi malam, tadi saya coba pakai sepatu, nggak muat lagi sepatu saya, saudara-saudara. Tapi nggak membuat saya lemah, nggak membuat saya putus asa. Saya terus belajar, yang bisa saya kerjakan, saudara-saudara. Memotivasi saya supaya terus maju. Apapun ketidakberdayaan kita. Daud itu kan dipandang orang tuanya gak berdaya. Gak mungkin dia seorang jadi prajurit. Gak mungkin dia seorang hebat. Abang-abangnya yang punya kekuatan. Daud gak dipandang. Tapi itulah membuat dia, ayah dan ibuku gak memandang saya. Abang-abang saya gak memandang saya bisa. Tapi coba saya tampilkan satu kekuatan. Saya percaya, makanya kalimat ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekarang apa saja saudara takutkan? Ya, apa saja yang saudara takutkan? Coba kita berseru. Ya, masalah apa saja? Banyak diizinkan Tuhan. Kalau pemazmur ini, orang-orang diizinkan manusia-manusia daging ini terus mengimpit dia. Ya. Punya mertua Saul yang ingin membunuh dia. Punya anak pula yang mau merebut kerajaan. Punya penasehat yang hebat yang dikagumi dulu, Ahitofel. Tiba-tiba punya nasihat yang jahat kepada anaknya. Coba, saudara-saudara. Apa itu? Supaya berseru. Hari-hari ini apa saja masuk anak-anak kita di sekolah. Ya, aduh, di sekolah saya begitu berat cari lapangan pekerjaan. Ya, ayo. Ketika aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bahkan kepada firman-Mu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Mari saudara-saudara, ubahlah apa saja yang kau takutkan. Ubahlah itu untuk memotivasi engkau makin maju lagi. Percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ketakutan itu akan diubah menjadi pengharapan. Saudara akan berangkat dengan jiwa
yang berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan lakukan bagi kita. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Ya, minta belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Hari-hari ini kita penting minta belas kasihan Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara, kekuatan kita untuk selalu minta belas kasihan Tuhan. Ya, jangan dengan kekuatan kita sendiri, hadapi dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua, menghadapi masalah-masalah kita. Karena di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, hampir sama. Ayat 6 ini juga, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Coba. Ayat yang ke-6, coba baca dulu Pak Mengunsong. Ya. Demikian, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Iya. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Terus. Mereka mau menyerbu. Iya. Mereka mengintip, mengamati langkahku. Terus. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Terus. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Iya. Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Terus 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Iya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Coba, saudara-saudara. Kalau tadi di ayat 2 dan seterusnya, di ayat 4 itu orang yang selalu menghimpit dia, seterusnya selalu berbuat macam. Di ayat 6 ini juga lagi katakan sepanjang hari mengacaukan perkaraku. Dia lakukan yang benar, tapi ada orang yang selalu tidak suka Daud ini. Tidak suka terhadap pemazmur yang hidup dalam selalu dikacaukan, selalu. Pengalaman ini kan sering kita alami jadi anak Tuhan. Berbuat baik kita dibalas yang jahat. Coba saudara-saudara. Kan hebat itu. Bagi dia udah hebat itu. Bagi kita, apa langsung kita balas kejahatan? Enggak. Ya. Mereka menyerbu, mengintip, mencabut nyawa, angin mereka halabut. Tapi pemazmur ini membilang justru dia berdoa. Justru dia berdoa untuk seteru-seterunya. Kita seringkali nggak lakukan ini, saudara-saudara. Ada orang jahat, aku lebih jahat lagi dari kau. Kita lakukan itu. Sama kita, manusia daging, manusia duniawi. Tapi pemazmur ini membilang, seizin Tuhan pengalaman itu begitu berat supaya dia berdoa, punya air mata. Air mata bukan untuk membalas, tapi air mata untuk mendoakan keselamatan mereka. Bagaimana doa kita, saudara-saudara? Kita kan seringkali kalau orang berbuat jahat bagi kita doa maunya matilah kau, maunya dihukum Tuhan lah kau, maunya ajaklah kau. Kita manusia daging, manusia dunia. Tapi pemazmur ini bilang, ketika dia menghadapi orang-orang jahat ini mengacaukan perkaranya selalu begitu, pemazmur ini berdoa. Ya, berdoa. Doa keselamatan bagi mereka. Saudara, ketika kita doakan orang jahat, satu saat dia berubah. Nilai kita luar biasa, saudara-saudara. Mungkin kita nggak khotbah kepada dia, nggak kita sampaikan ayat kepada dia, tapi kita berdoa. Kita berdoa. Satu saat kami dari Panci dirampas orang Alkitab. Istri saya ada di situ Alkitab. Uang hanya 30.000 diambil dari pas kami mau pulang. Dia boncengan di belakang saya, ada pemuda langsung ngambil tas ini, naik, tarik begini, saudara-saudara. Dikiranya uang banyak lah di situ. Istri saya bilang, ayo Pak kejar. Ada pula temannya, apa Pak? Rampok gitu. Ayo kita kejar. Ada firasat dalam hatiku. Kalau ikuti ini sudah temannya, aku akan terpojok lagi. Ayo Pak kita kejar. Udah saya stop dulu, tenangkan sebentar. Saya bilang sampai sudah pulang aja kita. Biarin nanti Alkitab itu dibaca. Uang 30.000 itu barangkali lapar dia, biar dia makan bisa sehat. Satu saat bisa jadi anak Tuhan. Gak tahu tak jadi anak Tuhan dia, saudara-saudara. Ya, dalam banyak hal, saudara-saudara. Lebih baik kita berdoa. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, Yesus berdoa untuk seteru-seterunya. Seteru kita kasih makan. Seteru kita doakan keselamatannya. Dan upah kita sangat luar biasa loh, saudara-saudara. Kita seringkali berdoa untuk baik-baik saja. Dia ini baik, kudoakanlah. Dia ini bantu saya doakan. Coba saudara berdoa seperti ini. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bahkan semuanya
telah kau daftarkan. Seringkali ya ini sudah kita pegang, tapi nggak kita lihat alasan di atas. Kenapa dia punya air mata? Orang-orang mengacaukan masalahnya. Dia nggak berdoa, Tuhan hukum mereka. Berdoa, selamatkan mereka Tuhan. Beri keselamatan kepada mereka. Sudah jelas-jelas dirugikan kita. Coba saudara, banyak hal kita sudah rugi dibuatnya. Mungkin kita ditipu. Coba saudara berdoa. Mungkin itu suatu saat nilai kita didaftarkan Tuhan, dihitung Tuhan sengsara kita. Ya, sengsara kita dihitung, bahkan semua telah kau daftarkan. Coba saudara-saudara hari-hari ini diizinkan Tuhan. Ada masalah kita hadapi. Pertama tadi, supaya dengan masalah itu kita ubah satu kekuatan, satu pengharapan untuk kita melangkah lebih maju lagi. Sekarang ada lagi ditambah. Ada masalah, ada kesulitan-kesulitan, untuk kita berdoa. Berdoa. Ya, doa pengampunan, ampuni dia Tuhan, selamatkan dia. Saudara, banyak kali coba kita berdoa. Kalau kita berdoa untuk yang benar aja, gak apa-apa, baik kita saudara-saudara. Tapi coba berdoa untuk musuh-musuh kita, satu saat dia bertobat. Ya, satu saat dia sadar. Kadang-kadang menyadarkan orang gak bisa dengan langsung kita ngomong begini. Kita berdoa, sadar dia dengan pengalaman. Tuhan lakukan, saudara-saudara. Banyak hal, dan kita satu saat dengar, dia berubah loh, dia bertobat loh. Ya, kenapa? Doa kita, apalagi berdoa kita dengan air mata kita. Air mataku kau taruh ke dalam kirbanmu. Ini bukan air mata berantem, tapi air mata mendoakan seteru-seteru kita. Mendoakan orang-orang yang menyusahkan kita. Mendoakan orang-orang yang sudah membuat kita rugi. Saudara-saudara, coba doakan. Doa air mata semacam begitulah ditaruh oleh Tuhan di kirbatnya, saudara-saudara. Keterangan kedua tadi itu ya. Coba. Keterangan kedua tadi itu, saudara-saudara. Coba lihat. Ya, berdoa, saudara-saudara. Banyak kita berdoa. Ya, itu tanda kita manusia rohani. Manusia rohani enggak, aku manusia rohani enggak. Kita tengok, saya udah diubah menjadi manusia rohani. Seteru orang-orang yang menyusahkan enggak kubalas lagi. Kudoakan. Kita jadi mempelai Kristus, saudara-saudara. Karena pengalaman yang sama dialami oleh Kristus. Ya, jadi tidak angan-angan untuk menjadi mempelai Kristus, tidak cita-cita, tapi ada satu pergumulan, ada tindakan-tindakan yang nyata, saudara-saudara. Yang pertama tadi, ketika kita takut, ubahlah ketakutanmu jadi pengharapan. Ketakutan itu membuat kita lebih maju lagi, lebih maju lagi. Daud itu berangkat dari ketakutan, dia percaya dan dia menjadi seorang yang hebat. Daud juga, saudara-saudara, menghadapi masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu yang tadi dibilang membuat dia berdoa, air mataku kau taruh ke dalam kirbanmu. Banyak, terlebih kita di akhir zaman, masa-masa yang sukar. Ya, kembali manusia daging gak soba kita untuk bertahan menjadi manusia rohani. Tapi saudara harus terus berdoa. Air mata kita ditaruh, disimpan oleh Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga sekarang, ya, ayat yang ketiga, ayat ke-10, silakan Pak Mangunso. Ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Terus, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? lanjut. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Lanjut. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Iya, saudara, keterangan yang ketiga, coba gambar yang ketiga ya. Musuh-musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Iya,
musuh-musuhku akan mundur ketika berseru. Saudara, seringkali kita anggap musuh-musuhku akan mundur ketika aku tunjukkan aku jagoan, kutunjukkan aku hebat. Pemazmur enggak. Pemazmur hebat sekali, saudara. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Inilah kuasa penyembahan kita, saudara-saudara. Kuasa pujian kita. Ya, kuasa pujian pada maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru kepada Tuhan. Ya, banyak lewat pujian loh, saudara-saudara. Hebatnya manusia rohani, pujiannya itu sudah menghancurkan musuh. Pujian penyembahan itu sudah menghancurkan kekuatan-kekuatan musuh. Musuh akan mundur dengan pujian kita. Saudara nggak banyak memuji Tuhan, musuh terus mengalahkan saudara. Ya, memuji Tuhan kita nggak serius. Kemarin di PA saya bilang, ayo memuji Tuhan serius, jangan memuji Tuhan tanggung-tanggung, tepuk tangan juga, ya suam-suam kuku. Pemazmur ini hebat, saudara-saudara. Dengan pujiannya ketika aku berseru, kuasa pujian itu sudah menghancurkan segala kekuatan-kekuatan musuh. Paulus dengan Silas di penjara, berdoa menyanyi, saudara-saudara. Bisa runtuh segala belenggu-belenggu, runtuh, saudara-saudara. Coba ketika kita ada masalah, banyak pujian. Kita lihat dulu, masalah saya ini berat ini. Ada dari sana, ada dari sini. Ayo saatnya untuk saya memuji Tuhan. Tadi dengan air mata kita berdoa. Kenapa disebut dengan berseru untuk memuji Tuhan? Berseru. Seringkali kita bilang, kita kan seringkali ada masalah bersungut-sungut, tidak memuji Tuhan. Tuhan kok gini sih? Kayak bangsa Israel ada kekurangan bersungut-sungut. Kita nggak diminta bersungut-sungut. Ada masalah, pujilah Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup. Lewat masalah ini musuh-musuhku akan mundur. Kemenangan-kemenangan bagi kita. Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak aku. Penting hari-hari ini banyak memuji Tuhan. Ya, banyak memuji Tuhan. Gak hanya di gereja saja, saudara-saudara. Gak di gereja saja. Banyak kita memuji Tuhan. Dan itu kekuatan untuk membuat musuh kita akan mundur. Sehingga kemenangan-kemenangan menjadi bagian kita. Orang hebat itu, saudara-saudara. Banyak memuji Tuhan. Jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Belum terjadi sesuatu, selalu kita puji Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup. Tuhan, Engkau yang kuandalkan. Kami melakukan perkara besar dengan Engkau, Tuhan. Itu pemazmur, itu hebat kali itu, saudara-saudara. Dan ini yang kita tiru. Ini yang kita pelajari. Dengan berseru kepada Tuhan, saudara-saudara, maka musuh-musuh kita akan mundur. Mulai dari iblis akan mundur. Antek-anteknya orang-orang yang dipakai, manusia daging, manusia rohani itu mundur, saudara-saudara. Ya. Banyak kita menyembah Tuhan. Banyak kita memuji Tuhan. Apalagi di gereja. Saudara datang ke gereja, ada musuh, ada masalah-masalah kita. Ayo, saat kita memuji Tuhan, itu benteng-benteng kekuatan-kekuatan dari musuh-musuh ini akan mundur, saudara-saudara sekalian. Ya, ada kuasa penyembahan di dalam hidup kita. Ini yang kita pelajari, saudara-saudara, 3. Dan yang keempat, pemazmur ini sampai bernasar. Ya, Tuhan, kalau Engkau lepaskan aku dari masalahku. Tuhan, kalau Engkau hancurkan musuh-musuhku. Itu hebatnya pemazmur ini. Ya, selalu dia bernasar. Disebutkan ayat 13, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Kadang kalau kita ada masalah, coba bernasar kita. Tuhan, kalau Engkau selesaikan masalahku ini tekadku, ini nasarku. Tuhan akan tepati, saudara-saudara. Tuhan akan lakukan. Dan ketika kita melihat kemenangan-kemenangan kita, karena kita mengandalkan Tuhan. Dari mulai ketika kita takut, itu mendorong kita punya pengharapan, kita makin maju. Kita berhasil. Tuhan, ini kemarin ku janjikan,
genapi, saudara-saudara. Ya, kita lihat musuh-musuh kita mundur oleh kuasa Tuhan. Ayo bersyukur. Kita kadang-kadang kan kesalahan kita udah menang, kita lupa bersyukur. Udah menang, puji Tuhan. Nggak ada korban syukur, nggak ada persembahan syukur, nggak ada bayar nasar. Udah begitu kita menang, lupakan Tuhan. Tapi kenapa di ayat ini, keterangan ketiga, kenapa disebut nasarku kepadamu ya Tuhan akan kulaksanakan, dan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Raja Daud nggak mau sekedar hanya pertolongan Tuhan yang dinikmati. Dia ingin kemenangan itu juga bersyukur kepada Tuhan. Dengan berkata nasarku kubayar, aku persembahkan korban syukur. Karena Daud merasa kemenangan itu bukan dari kekuatannya, karena Tuhanlah yang terlibat di dalam hidupnya. Mari hari-hari ini saudara-saudara, ya, di akhir penyampaian saya ini, coba buka hatimu, pohon belas kasihan Tuhan ketika engkau menghadapi masalah. Pertama, ubah ketakutanmu menjadi pengharapan karena percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau diizinkan Tuhan, kau harus berseru dengan air mata untuk minta keselamatan dari orang-orang yang sudah merugikanmu. Berdoa, karena itu didaftarkan, dicatat oleh Tuhan. Setiap doa kita mendoakan orang yang menyusahkan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, pujian penyembahan kita membuat musuh-musuh di sekitar kita akan mundur. Kemenangan-kemenangan itu menjadi bagian kita. Yang terakhir, kalau kau sudah menang bersama dengan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Pedih hati Tuhan kalau kita lupakan. Pemazmur ini selalu setiap dia menang, selalu mempersembahkan syukur kepada Tuhan, membayar nasarnya kepada Tuhan. Saya hari ini berharap kemenangan-kemenangan yang seperti Daud menjadi kemenangan kita. Apapun kesukaran saudara, apapun susah saudara, bukan untuk membinasakan kita. Ingat Daud menghadapi masa bukan untuk membinasakan dia, tapi untuk belajar menggunakan imannya, belajar berharap kepada Tuhan, belajar banyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Masalah satu selesai, masalah yang kedua datang lagi. Wahyu berkata, siapa mereka yang memegang daun-daun palem ini? Siapa mereka yang punya jubah putih ini? Ini mau jadi mempelai Kristus. Mereka keluar dari kesusahan besar. Kesusahan besar bukan menghimpit dia. Coba dicari itu Pak Manso. Kesusahan, kesengsaraan apapun bukan untuk membuat lemah imannya, bukan membuat dia makin undur dari Tuhan, bukan membuat dia tersandung. Tapi ayat ini membilang dia keluar dari kesusahan mereka. Pasal 7 ya, kita baca ini sama-sama saudara-saudara. Orang banyak ya memakai pakaian putih saudara-saudara. Ya, ayat 13 kita baca, Wahyu pasal 7 ayat 13, 1, 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mari hari ini, siapa orang ini? Mempelai Kristus, saudara-saudara. Ya, punya pakaian putih. Ya, mereka ini keluar dari kesusahan. Itu artinya kesusahan satu dia jalani, terus banyak kesusahan. Ayat membilang penderitaan ringan ini mengerjakan kemuliaan kepada kita. Untuk mendapat kemuliaan Kristus tidak ada cara yang lain. Penderitaan sekarang ini mengerjakan kepada kita suatu kemuliaan.
Daud itu mulia bukan karena tidak punya masalah, karena masalahnya bertumpuk-tumpuk sampai ayat membilang masalah Daud itu nggak bisa dihitung lebih banyak dari rambutnya. Masalah satu terus dilewati sampai dia tampil menjadi pemenang. Kita nanti tidak hanya tampil menjadi pemenang, kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Apa itu? Pemenang itu sudah hebat, tapi kita lebih dari itu. Saudara-saudara, mengalahkan lebih dari pemenang. Kalau pemenang itu mengalahkan orang yang di bawah kekuatannya, itu pemenang. Dia bisa mengalahkan orang yang gak bisa menyaingi dia. Tapi lebih dari pemenang, mengalahkan orang yang kuat seperti Daud. Lebih dari pemenang, bisa mengalahkan Goliat. Semestinya Goliat yang menang, tapi Daud yang menang. Lebih daripada pemenang. Saudara satu saat bilang, aku lebih dari pemenang. Musuh-musuhku kudoakan, mereka akan bertobat. Saya pemenang di situ. Ya, musuh-musuhku akan membuat aku makin maju terus, makin melangkah terus, berharap kepada Tuhan. Musuh-musuh itu memotivasi saya untuk banyak menyembah Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan. Hari ini saudara-saudara, buka hati saudara, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihani aku. Tidak ada yang bisa kuandalkan, gak ada yang bisa kuandalkan. Tapi ketika aku mengandalkan Tuhan, kecapi pun bisa mengangkat dia ke istana. Kecapi, saudara-saudara, bisa membawa dia ke istana. Umban yang ada, orang rendahkan itu umban, tapi bisa menumbangkan Goliat yang sangat kuat. Hari ini perkara kecil bagi saudara. Saya gak punya apa-apa, saya lemah, saya gak ada yang kau andalkan. Tapi ketika saudara berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan itulah membuat saudara pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita. Kita hari ini persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguh engkau penolongku. Dalam naungan kepaksaanmu, jiwaku bersorak memuji engkau. Mari saudara-saudara, persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Yesus yang memberikan kekuatan yang berlimpah kepada kita. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih Tuhan itu bagi kita segala-galanya. Bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Ada yang engkau takutkan, percaya kepada Tuhan. Justru engkau akan maju terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mohonlah belas kasihan Tuhan. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu. Amin. Sungguh akan menolongku dan dalam naungan kepasayapmu, jiwaku bersorak memuji kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari amin Tuhan. Biar bibirku menegakkan engkau. Tanganku ku naikkan demi
belas kasih setia Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami puji Tuhan. Engkau izinkan kami banyak masalah untuk kami lebih maju, untuk kami berdoa dengan air mata kami, untuk kami banyak menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Tanganku gunakan demi dari atas lagi bila ku renungkan kasih setia-Mu. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setia-Mu. Amin Tuhan. Sungguhlah penolongku dan dalam naungan kasih-Mu jiwaku bersorak angkat tanganku kepada Tuhan. Tanpa perkataan, hanya tapi rasakan kasih Tuhan. Adakah masalah saudara berat hari ini? Kita melihat manusia daging, manusia duniawi. Jangan engkau mundur, jangan engkau tersandung. Tetapkan langkahmu untuk berjalan bersama Tuhan. Masalahmu bukan membinasakan, tapi itu membuat engkau terus maju dengan pengharapan. Masalahmu itu banyak engkau berdoa supaya semua air mata kita disambung Tuhan. Kemenangan bersama kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekuatan yang baru itu ada dari Tuhan. Ketika kami takut, kami percaya kepadamu. Musuh-musuh kami akan mundur ketika kami berseru kepadamu. Kemenangan di pihak kami. Kami keluar dari kesusahan untuk bertemu dengan Engkau mempelai pria surga. Terima kasih. Terima kasih. Kami mendapat kekuatan yang baru, kekuatan yang berlimpah dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, belas kasihan-Mu menolong kami.
Hari ini kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang berlimpah bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau hidup dalam diri kami dan kami hidup di dalam Engkau. Kekuatan itu ada bagi kami Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Berkati yang melayani, berkati kami yang menerima ya Tuhan Yesus. Sehingga dengan tubuh dan darah-Mu kami terus akan mencapai kemenangan. Kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Haleluya. Amin. Kita terima tubuh dan darah Yesus. Kita naikkan lagi pujian kita. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saudara terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doa. Saat ku menyembah, saat ku menyembah, jawaban di setiap doa. Saat menyembah, Roh-Mu Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Kuasa-Mu sempurna, memberi kemenangan kepada kami. Haleluya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Engkau rela mati ya Tuhan untuk memperjuangkan hidup kami, agar kami tidak dikuasai oleh maut, tidak terkutuk, tapi kami hidup di dalam berkat Tuhan. Kami ada untuk memuliakan Engkau. Ada masalah yang kami hadapi,
Tapi masalah itu bukan untuk membuat kami lemah, justru kami lebih maju. Banyak kami berdoa dengan air mata sampai kami juga memuji Engkau Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi kami. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu. Saudara, angkat tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan. Engkau lakukan banyak perkara dalam hidup kami. Engkau memperjuangkan hidup kami, Tuhan. Engkau yang kami andalkan dan kami bersyukur. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Dan kami ada hari ini, Tuhan, karena Engkau. Kami memuji-muji Engkau, kami menyembah Tuhan, karena Engkau melakukan bagi kami. Musuh-musuh kami akan mundur. Kemenangan-kemenangan bagi kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, apapun itu sakit penyakit kami, kuasa-Mu mampu menghancurkan kuasa penyakit. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit kami dihancurkan. Kelemahan kami Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru. Kami sembuh untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mama si Ucok Boru Pardede, beri kesehatan yang baru, kekuatan. Si Ucok juga Engkau tolong Tuhan. Mak Tua si Lydia yang di Kampung Lalang juga Engkau sembuhkan Tuhan. Berikan kekuatan yang baru oleh darah Yesus. Demikian juga si Santike setelah melahirkan, berikan kesehatan kepada bayinya juga. Beri kekuatan yang baru. Engkau Tuhan yang menopang kami. Kami tolak kuasa kelemahan, kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan, berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih anak-anak kami juga yang mulai aktif di minggu-minggu ini. Engkau tolong si Hawila juga yang akan PKL. Engkau tuntun, beri kekuatan, mampukan mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak kami juga yang berkuliah sambil bekerja, berkati ya Tuhan. Engkau mengawali hidup mereka, Engkau selalu menopang hidup mereka bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Yang sudah bekerja, berkati lebih lanjut Tuhan. Tidak putus-putusnya berkat-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau yang kami sembah, kami bersyukur. Kami akan berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan kita, ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu, saudara-saudara. Terima kasih buat persembahan saudara, terutama persembahan saudara untuk korban khusus yang kita selalu lakukan, karena ini adalah firman Tuhan. Korban khusus di bulan Juni dari keluarga HK Huta Ayan Maoci 100.000, dari keluarga B Purba 100.000, dari keluarga S Manulang Boru Tinambunan 100.000, dari keluarga Petrus Sinaga Boru Pardede 100.000, dari keluarga D Tinambunan 100.000, dari keluarga B Purba 50.000, dari keluarga S Situmorang Boru Si Bolon 100.000, dari Avia Natalia Sinaga 100.000, dari keluarga Gembala 200.000, jumlah 1 juta, saudara-saudara sekalian, untuk korban khusus kita di bulan Juni ini. Tetapi karena meja kita dulu satu saja di sini, itu pun dikorbankan oleh hamba Tuhan. Lalu karena satu saja, saya pesan lagi, tolonglah Pak Pendeta bikin lagi satu. Tapi tidak lagi gratis, saudara-saudara. Kita beli itu bahan-bahannya dari 300.000, itu semua biayanya, ongkos becaknya 50.000. Jadi meja kita yang satu itu seharga 350.000, saudara-saudara. Sehingga kalau saya kurangi 1 juta dikurangi 350.000, jadi korban khusus kita di bulan Juni ini tinggal 650.000, saudara-saudara. Kembali terima kasih buat pengorbanan saudara. Tuhan memberkati. Lebih dari itu, karena kita memberi bukan dari kekuatan kita, dari dasarkan oleh firman Tuhan, semakin memberkati kita. Tuhan memberkati. Kita akan berikan persembahan kita. Kita bawa persembahan kita ke depan. Kita naikkan jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Haleluya. Kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya Dia di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Oh manis, jalan bersama Dia kok. Jalan bersama Dia. Semua bangkit berdiri. Bersama Dia. Amin. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis ekor. Jalan bersama dengan Yesus, amin. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis, bersama Dia, amin. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Sekali lagi percaya, kor. Jalan bersama dengan Yesus, amin. Haleluya. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia,
kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati, dan kami selalu bersyukur ya Tuhan. Tidak habis-habisnya Engkau memberkati kami. Engkau selalu berlimpah dengan berkat yang selalu Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami ada hari ini karena Engkau yang memberi kepada kami. Bahkan napas kami juga adalah pemberian dari Tuhan. Berkati kami lebih lanjut, supaya dengan berkat yang dari Tuhan itu kami juga menjadi saluran berkat. Banyak orang lain ditolong untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, jauhkan dari mara bahaya, dari tangan-tangan jahat, dari kecelakaan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Baik kami di rumah, di luar rumah, kemanapun kami. Tuntunan Tuhanlah dalam hidup kami. Berkati kami di setiap pekerjaan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Kemana kami pun berada, bahkan masalah-masalah kami bukan untuk membinasakan kami. Dengan masalah itu kami terus lebih maju lagi. Banyak berdoa, banyak memuji Engkau. Masalah itu supaya terbukti kami keluar dari kesusahan ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, yang tidak hadir juga hari ini Engkau menolong dimanapun mereka berada. Keluarga kami yang belum bertobat, sadarkan mereka, berikan roh pertobatan ya Tuhan. Kirimkan para hamba-Mu supaya keluarga kami juga diselamatkan. Gereja kami berkati, negara ini berkati, tetangga-tetangga kami juga, orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka ya Tuhan. Semua pengorbanan kami, kolektif korban khusus persepuluhan, ucapan syukur, semua kami berikan karena firman-Mu ya Tuhan. Engkau sumber segala berkat, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajar Tuhan, ulurkan tanganmu kepada Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.